Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budi Widodo dari Prodi Manajemen. Dengan NIM 2892150027 akan mempresentasikan tentang manajemen logistik. Manajemen logistik yang berkembang menjadi manajemen rantai pasok atau supply chain management atau SCM adalah suatu proses mencakup perencanaan atau plan sumber input source, yaitu bahan mentah dari pemasok, transportasi bahan mentah dari menjadi barang jadi atau make, transportasi, distribusi, pergudangan atau deliver, sistem informasi dan pembayaran barang sampai barang konsumsi oleh konsumen. Dan pada akhirnya adalah layanan pengembalian produk atau barang atau return. Proses return mencakup kegiatan daur ulang pengembalian barang rusak atau penggantian barang rusak dengan barang yang baru. Pada umumnya barang-barang yang diperlukan setiap orang untuk selamanya berada pada tempat yang sama atau antara lokasi kegiatan produksi dengan domisili orang yang memerlukan berada di tempat yang berbeda atau tidak mudah mengakses barang tersebut. Keterbatasan sistem pergerakan dan penyimpanan pada umumnya menghambat orang untuk menghubungkan sumber produksi dengan komunitas konsumsi. Bahkan di beberapa daerah, konsumsi dan produksi berlangsung di wilayah geografis yang terbatas. Efisien produksi dan skala ekonomi mereka umumnya rendah. Alasan utamanya adalah kurang perkembangan sistem logistik, sehingga pertukaran barang dengan daerah hasil lainnya masih menemui hambatan. Logistik dalam definisi lama adalah merupakan cabang ilmu militer yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Definisi ini terkait erat dengan kepentingan militer, namun jika di perdagangan dan tujuan bisnis memiliki arti yang berbeda. The Council of Logistic Management atau CLM mendefinisikan logistik secara lebih baik sebagai berikut. Logistik adalah proses merencanakan, menerapkan, mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran yang menyimpan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurut Ronald Habulian tahun 1992. Definisi ini menitikberatkan kepada dua hal, yaitu satu, menitikberatkan kepada proses pergerakan fisik barang. Dua, para ahli logistik yang terhimpun dalam organisasi tersebut memusatkan perhatian terhadap aliran barang dari dan ke perusahaan. Logistik bisnis merupakan bidang kajian manajemen terpadu yang relatif baru dibandingkan dengan bidang keuangan, pemasaran, dan produksi. Kegiatan logistik secara tidak sadar sudah terbiasa dilakukan oleh orang selama ini. Bahkan bisnis pun selalu melibatkan kegiatan pergerakan dan penyimpanan atau move and store activity. Ruang lingkup logistik. Secara praktis, logistik adalah merupakan kegiatan fungsional yang berulang-ulang melalui saluran aliran material yang dikonversi menjadi produk yang dikirim hingga ke para pelanggan, seperti di skema aliran material komoditas teh, lampiran. Secara terminologi, logistik bisnis terdiri dari dua proses besar. Satu, semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi tersebut, inbound logistik, dan proses pengelolaannya disebut manajemen material.
2. Setelah kegiatan produksi tersebut outbound logistik, sedangkan proses pengelolaannya disebut manajemen distribusi fisik. Jadi inbound dan outbound logistik pada prinsipnya memiliki kesamaan, kecuali pada kegiatan inbound terdapat kegiatan akuisisi yang kegiatan tentang pembelian bahan baku, sedang para outbound dinyatakan sebagai kegiatan jadwal produksi. Perbedaan yang prinsip hanyalah objek yang ditangani, di mana outbound yang ditangani adalah bahan baku dan bahan lainnya, sedangkan outbound adalah barang jadi. Ada dua kelompok kegiatan penting dalam logistik bisnis, satu kegiatan kunci dan dua kegiatan pendukung. Aktivitas kunci. Standar pelayanan dilakukan dengan cara kerjasama dengan bidang pemasar untuk menetapkan keinginan dan keperluan pelanggan untuk pelayanan logistik. B. Merespon pelanggan untuk melayani tingkat pelayanan kepada pelanggan. 2. Transportasi. Memilih moda dan pelayanan transport. Konsolidasi dengan angkutan, rute angkutan, jadwal keberangkatan, pemilihan perlengkapan atau moda, pemrosesan keluhan, audit tarif angkutan. 3. Manajemen persediaan, meliputi kebijakan penyimpanan bahan baku dan barang jadi, peramalan penjualan jangka pendek, bauran produk pada titik simpan, jumlah, ukuran, dan lokasi titik simpan, just in time, strategi dorong dan tarik. 4. Pemrosesan pemesanan, meliputi prosedur interface antara penjual dengan persediaan, mode penyimpanan informasi pesanan, dan aturan pemesanan. Kegiatan pendukung. 1. Pergudangan, meliputi menentukan luas dan volume gudang, tata letak stok, konfigurasi gudang, dan penempatan stok. 2. Penanganan material, meliputi pemilihan perlengkapan, kebijakan penggantian perlengkapan, prosedur order picking, penyimpanan stok. 3. Pembelian, meliputi pemilihan sumber pasokan, menentukan saat pembelian dan jumlah pembelian. Kemasan pelindung dirancang untuk penanganan, penyimpanan, dan melindungi dari rusak dan hilang. 5. Kerjasama bagian produksi untuk menentukan jumlah agregat dan urutan dan waktu produksi. 6. Pemeliharaan informasi, meliputi A. Mengumpulkan penyimpanan dan mengolah informasi, B. Analisa data, C. Prosedur pengendalian. Standar pelayanan kepada pelanggan adalah kegiatan kunci awal yang harus menetapkan tingkat keluhan dan derajat kesiapan sistem logistik untuk merespon harapan pelanggan. Masalah utama dalam menetapkan standar pelayanan pada pelanggan adalah pada tingkat pelayanan berapakah agar perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang wajar dan pelanggan mendapatkan kepuasan pada batas-batas yang wajar. Transportasi dan persediaan adalah kegiatan kunci penting karena bisa menyerap ongkos logistik yang besar. Ongkos kegiatan ini mencapai setengah hingga 2/3 dari total ongkos logistik. Logistik dan bisnis perusahaan. Fungsi pemasaran yang kegiatannya berada pada
ranah logistik adalah kegiatan standar pelayanan kepada pelanggan, penentuan harga, pengepakan, dan penentuan lokasi pengecer dan lokasi pengecer. Fungsi produksi yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah penjadwalan produk, penentuan lokasi pabrik, dan pembelian. Suatu produk yang dihasilkan pabrik tidak akan bisa sampai di pelanggan secara tepat waktu, secara jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi jika tidak melalui sistem logistik yang tangguh. Kasus dan solusi. Kasus: proses produksi sepatu dimulai dari pengolahan bahan mentah seperti karet, tali, benang, dan lem dari berbagai lokasi untuk dikirim ke pabrik sepatu. Setelah semua bahan mentah dikirim, produksi sepatu dimulai. Setelah pabrik memproduksi sepatu, setelah pabrik produksi sepatu mulai didistribusikan ke lokasi penjualan atau lokasi yang mendekati konsumen pabrik sepatu ini. Berpusat di daerah Jakarta dan harus dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumennya pun tersebar dan tidak hanya di kota-kota besar namun juga di kota-kota kecil. Berdasarkan contoh kasus di atas, berikan penjelasan apa yang harus dilakukan oleh produsen dalam mendistribusikan sepatu secara efektif dan efisien. Solusi: adapun pendistribusian yang efektif adalah dengan mendekatkan sepatu ke masyarakat